Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri dengan NIM 22060001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang lingkungan dan pembangunan. Untuk materi pertama yaitu lingkungan dan pembangunan, permasalahan dasar, ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah dari jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Poin ini saja menggarisbawahi pentingnya Millennium Development Goals atau MDG. Ketujuh, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan memengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar klasik telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan. Meningkatnya tekanan pada sumber daya lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengakibatkan konsekuensi pada kemandirian, distribusi pendapatan, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang ditanggung. Negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup yang parah akibat tekanan penduduk yang pada lahan marginal telah menurunkan tingkat produktivitas pertanian dan produksi pangan per kapita. Karena pembudidayaan lahan marginal kebanyakan dilakukan oleh kalangan berpendapatan rendah, kerugian terparah diderita oleh mereka yang paling tidak mampu. Demikian pula, tidak adanya akses sanitasi dan air bersih sangat berdampak pada kalangan miskin dan diyakini sebagai salah satu penyebab utama penyakit infeksi di seluruh dunia. Karena pemecahan atas masalah ini dan berbagai masalah lingkungan lainnya melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya serta kondisi hidup orang miskin. Maka pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan sejalan dengan definisi pembangunan ekonomi kita. Meski biaya lingkungan yang ditimbulkan berbagai kegiatan ekonomi masih diperdebatkan, para ekonom pembangunan sepakat bahwa pertimbangan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif kebijakan. Pengecualian biaya lingkungan dari perhitungan GNI merupakan faktor utama dari tidak adanya perhatian lingkungan dari ekonomi pembangunan selama ini. Kerusakan tanah, sumber-sumber air, dan hutan yang berasal dari metode produksi yang tidak ramah lingkungan dapat mengurangi produktivitas nasional dalam jangka panjang, tetapi mungkin akan berdampak positif pada angka GNI saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhitungkan dampak pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang, cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas kecuali langkah-langkah nyata dilakukan untuk memitigasi konsekuensi negatifnya. Selanjutnya itu pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah keberlanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi, keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam definisinya yang klasik, jalur pembangunan bersifat berkelanjutan jika dan hanya jika stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan
atau meningkat seiring berjalannya waktu. Tetapi terkait dengan hal ini, sumber daya alam dan bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya dengan skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer. Modal yang diproduksi biasanya tidak produktif tanpa adanya ketersediaan layanan lingkungan minimum. Meskipun perbaikan teknologi masa depan dapat dibayangkan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan tersebut bisa muncul. Pesan implisit dari pernyataan ini adalah fakta bahwa pertumbuhan masa depan dan kualitas hidup secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Basis sumber daya alam suatu negara dan kualitas udara, air, dan tanahnya mencerminkan warisan bersama bagi seluruh generasi. Dengan menghancurkan anugerah tersebut dalam mengejar sasaran ekonomi jangka pendek akan mengancam generasi sekarang dan terutama generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan pembangunan untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan ke dalam keputusan mereka. Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berharga sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Alternatif lainnya, pembuat kebijakan dapat menetapkan sasaran seperti tidak adanya kerugian neto dari aset lingkungan yang dimiliki. Dengan kata lain, apabila suatu sumber daya lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya dengan nilai yang sama atau lebih harus diregenerasikan ke tempat lain. Aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal yang diproduksi seperti mesin, pabrik, jalan, tetapi juga modal manusia seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, dan modal lingkungan seperti hutan, kualitas tanah, dan tanah pengembalaan. Dari definisi ini, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa keseluruhan aset modal tersebut tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan atau NNI merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi atau dihabiskan tanpa mengurangi persediaan modal. Secara simbolis yaitu NNI sama dengan GNI kurang DM kurang DN, di mana NNI merupakan pendapatan nasional berkelanjutan, DM merupakan penyusutan aset modal yang diproduksi, dan DN merupakan penyusutan modal lingkungan, nilai moneter dari penurunan kualitas lingkungan selama 1 tahun. NNI meliputi biaya kegiatan dalam membalikkan atau mencegah penurunan kualitas lingkungan. Pengukuran yang jauh lebih baik, meskipun lebih sulit diperhitungkan melalui metode pengumpulan data yang ada, diuraikan menjadi NNI sama dengan GNI kurang DM kurang DN kurang R dan kurang A, di mana DM dan DN sama seperti yang telah disebutkan. R merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal lingkungan, seperti hutan, perikanan, dan sebagainya. Dan A merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan modal lingkungan, polusi udara, kualitas air dan tanah, dan sebagainya. Selanjutnya itu penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Banyak keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya hanya dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Kita mungkin akan atau tidak akan mencapai titik ini mengingat adanya potensi penemuan teknologi baru, tetapi jelas bahwa dengan pola perusahaan lingkungan yang semakin cepat, yang ada sekarang akan mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu meredakan intensifikasi terhadap persoalan lingkungan. Namun, tingkat dan saat penurunan angka kelahiran dan dengan demikian jumlah penduduk dunia akan sangat tergantung pada komitmen pemerintah setiap negara untuk menciptakan berbagai kondisi ekonomi dan kelembagaan yang kondusif untuk membatasi fertilitas.
Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan, krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, perusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas, sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Apabila kenaikan GNI dan produksi pangan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat produksi dan swasembada pangan per kapita akan menurun. Ironisnya, keberadaan kemiskinan seperti akan melestarikan tingkat kesuburan yang tinggi. Selanjutnya, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama pada perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka. Dan wilayah berpolusi yang kurang produktif merampas peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelakunya, biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami. Dan sekali lagi, seringkali tingkat fertilitas yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Di Cina, misalnya kepadatan penduduk per akre lahan subur 2 kali lipat dari India. Namun produktivitas lahannya juga 2 kali lebih tinggi. Meski jelas kerusakan lingkungan dan tingkat fertilitas yang tinggi berjalan beriringan, keduanya berasal dari faktor ketiga, yakni kemiskinan absolut. Agar kebijakan lingkungan berhasil diimplementasikan di negara berkembang, pemerintah negara berkembang harus menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya kelembagaan. Tidak terjaminnya hak penggarapan lahan, kekurangan kredit dan input, serta ketiadaan informasi seringkali mencegah kalangan miskin untuk membuat investasi yang menambah nilai sumber daya yang akan membantu melestarikan aset lingkungan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Oleh karena itu, pencegahan degradasi lingkungan harus memasukkan penyediaan lingkungan kelembagaan bagi kalangan miskin sebagai komponen kunci, alih-alih hanya melakukan upaya pencegahan proses perusakan yang tampak tak terhindarkan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan versus lingkungan. Dahulu banyak yang meyakini bahwa saat pendapatan per kapita meningkat, polusi dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya harus langsung meningkat dan kemudian menurun membentuk kurva U terbalik. Gagasan ini dikenal sebagai kurva lingkungan Kuznets. Berdasarkan hipotesis Kuznets bahwa ketimpangan akan meningkat dan kemudian menurun saat pendapatan naik. Berdasarkan teori ini, saat pendapatan meningkat, masyarakat akan memiliki sarana dan rela berkorban untuk melindungi lingkungan. Memang terdapat bukti yang cukup kuat bahwa hubungan U terbalik ini berlaku bagi beberapa polutan lokal seperti partikel polutan yang terdapat di udara, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Namun, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa kerusakan lingkungan lain berkurang dengan adanya peningkatan pendapatan. Sekalipun hubungan kurva lingkungan Kuznets memang berlaku untuk jangka panjang, beberapa bentuk kerusakan lingkungan seperti hilangnya keragaman hayati tidak akan mungkin dikembalikan. Kebijakan internasional aktif akan diperlukan. Pertumbuhan hijau. Sebagian melibatkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah menjadi inisiatif kebijakan utama di banyak negara.
Sebagai contoh, Korea Selatan baru-baru ini mendasarkan strategi pembangunannya pada pendekatan ini. Sebagian besar dari stimulus anggaran setelah krisis keuangan 2008 diinvestasikan untuk mencapai ekonomi yang ramah lingkungan. Selanjutnya itu pembangunan pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang makin meningkat dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Dan karena perempuan seringkali menjadi pemeliharaan sumber daya desa seperti hutan dan persediaan air serta memberikan pasokan tenaga kerja bagi sektor pertanian. Sangat penting agar program lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan peran dan kepentingan mereka, bukan hal sebagai renungan semata. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrem. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota yang ada dan menciptakan situasi yang tepat bagi epidemi dan krisis kesehatan nasional. Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa dalam undang-undang yang ada, sebagian besar perumahan kota berstatus ilegal. Hal ini menjadikan investasi perumahan swasta berisiko dan membuat banyak penduduk kota tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memburuk dalam laju yang lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah penduduk kota yang mengakibatkan biaya lingkungan marginal dari tambahan jumlah penduduk meningkat seiring waktu. Akan tetapi, pada tingkat pendapatan tertentu, jumlah karbon yang dihasilkan seorang penduduk kota cenderung lebih rendah ketimbang penduduk pinggiran kota atau desa. Selanjutnya yaitu lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun karena banyaknya perubahan, mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya. Trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. Semakin miskin suatu negara, semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan termasuk keragaman hayati, perusakan hutan hujan, dan pertumbuhan penduduk akan memusatkan perhatian dunia internasional pada negara-negara paling miskin secara ekonomi. Sebagian besar dari kehancuran lingkungan kumulatif hingga saat ini disebabkan oleh negara-negara maju.
Akan tetapi, dengan tingkat fertilitas tinggi, peningkatan pendapatan rata-rata dan peningkatan emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang, pola ini akan berbalik di tahun-tahun mendatang. Cina sekarang menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, meski per kapita masih lebih rendah ketimbang kebanyakan negara-negara maju. Masih diperdebatkan apakah biaya reformasi global harus dibagi-bagi seperti yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi perubahan iklim di Copenhagen pada Desember 2009 dan Cancun pada Desember 2010. Selanjutnya, sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonom makin mengapresiasi bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari perkiraan. Dampak tersebut sudah dirasakan di beberapa tempat di Afrika dan kesempatan untuk menghindari biaya masa depan yang begitu besar makin mengecil. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif dan memanggul sebagian besar biaya dalam pendanaan untuk pemulihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi negara-negara berkembang juga perlu memainkan peranan penting dalam membatasi pemanasan global untuk menjamin masa depan mereka sendiri. Selanjutnya, mata pencaharian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan, peluang dan hambatan. Pendapatan dari sektor lingkungan, beserta pengumpulan bahan makanan dan kegiatan sejenisnya, sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan seringkali tidak adil dan dalam beberapa kasus makin diperparah. Di banyak negara, kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional mereka terhadap hutan, ladang, dan tempat menangkap ikan. Akibatnya ada undang-undang hak milik atau pengelolaan lahan publik yang korup. Tren ini makin ditentang oleh masyarakat dan pendukungnya melalui LSM, organisasi dan pemerintahan lokal. Banyak dari kalangan miskin desa yang memiliki akses minim terhadap lahan, pertanian yang layak, atau sumber daya alam lain untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak seperti akses ke hutan, lahan merumput untuk hewan ternak, atau perahu dan peralatan memancing, mendapatkan hasil yang jauh di bawah harapan atau mengalami kemunduran. Salah satu bagian solusi adalah dengan melakukan tata kelola pro kalangan miskin, dengan pemberdayaan murni bagi kalangan miskin dan komunitasnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini memperkuat dampak pelatihan dan yang membantu perpaduan antara pengelolaan yang bersifat ilmiah dengan praktik masyarakat tradisional. Pemberdayaan perempuan dalam masyarakat mereka seringkali menjadi aspek utama keberhasilan program. Selanjutnya, cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik. Tantangan lingkungan yang dihadapi di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa dan penebangan hutan secara degradasi tanah yang parah. Semua ini lumrah terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencaharian yang tidak ramah lingkungan. Konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari kerusakan lingkungan antara lain polusi dan kelangkaan air, polusi udara, limbah padat dan berbahaya, degradasi tanah, perusakan hutan, hilangnya keragaman hayati, dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Diperkirakan lebih dari 60% penduduk termiskin yang tinggal di negara-negara berkembang harus mempertahankan kelangsungan hidupnya di tanah yang secara agrikultural bersifat marginal. Tren ini makin diperparah di beberapa wilayah
di berbagai negara berkembang dan oleh adanya ketimpangan yang tinggi dalam distribusi lahan yang mendorong kelas pekerja tak berlahan yang semakin banyak untuk menggarap lahan yang peka secara ekologis dan berpajak tinggi. Intensifikasi garapannya semakin tinggi pada lahan yang rentan ini akan mempercepat degradasi tanah dan berkurangnya produktivitas. Materi selanjutnya itu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa di Afrika yang berlokasi di wilayah semi-arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Nasihat itu bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Pepohonan di sini memiliki banyak fungsi yang terpentingnya adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Tanpa kayu mereka tidak mungkin menyiapkan makanan, memasak bubur jagung atau merebus air minum. Akibatnya intensifikasi pengolahan lahan oleh penduduk yang tumbuh pesat, penebangan hutan untuk kayu bakar dan penanaman lahan marginal untuk budidaya. Maka kondisi tanah di sana makin terpapar oleh ancaman kerusakan lingkungan. Hilangnya vegetasi yang membantu memitigasi dampak destruktif dari angin kencang, hujan dan terik matahari mempercepat erosi humus tanah yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman. Hasil panen yang baik makin sulit dicapai dan musim kemarau makin panjang. Desertifikasi, meluasnya lahan gurun ke wilayah terorisi parah, bahkan telah mengancam lahan-lahan yang lebih produktif. Akibat dari hilangnya lapisan humus yang berharga dan kemerosotan output, semakin sedikit hasil panen yang dapat dibawa ke pasar untuk dibarter dengan barang kebutuhan pokok lainnya. Di banyak rumah tangga, asupan pangan bagi anak-anak bahkan tidak mencukupi. Keluarga pun masih harus menghabiskan lebih banyak jam kerja untuk mengais pendapatan rumah tangga yang lebih banyak untuk bertahan hidup. Pekerjaan lain yang menghasilkan pendapatan sulit didapat. Meski ada beberapa keluarga yang mendapatkan pendapatan tambahan dengan mengirimkan anggota keluarganya untuk bekerja di lahan pertanian lain yang lebih besar dan makmur. Selanjutnya itu pemukiman di sekitar hutan Amazon. Desa yang terletak di pinggiran hutan hujan yang luas di Amerika Latin. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejumput kemakmuran. Program di transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukim yang bersedia merambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa kota. Kontras dengan desa Afrika, pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan ini memiliki hambatan bagi para petani transmigran dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Karena para pemukim tinggal di lahan marginal dan harus senantiasa mencari tanah subur yang baru, dengan prospek kecil untuk berada di atas tingkat subsisten, program pemerintah ini malah bersifat anti pembangunan dalam jangka panjang. Pendapatan rumah tangga tetap rendah dan tidak stabil, tidak ada peningkatan dalam produktivitas rata-rata, dan penduduk yang bermigrasi hanya memperparah kerusakan lingkungan, yang makin menurunkan produktivitas semua pihak.
Selanjutnya, memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Kebutuhan ekonomi mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin keberlangsungan hidup jangka pendek, tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi. Pada musim paceklik yang berkepanjangan, para petani miskin yang kelaparan terpaksa memasak bibit yang disediakannya akan digunakan untuk musim tanam berikutnya. Meski tahu bahwa tindakan ini bisa membuka jalan bagi bencana di masa mendatang. Karena proses memakan waktu lama, kecenderungan kalangan miskin untuk merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka bergantung tidak begitu kentara, tetapi dimotivasi oleh situasi serupa. Penyebab dan konsekuensi kerusakan lingkungan di daerah pedesaan bervariasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Namun secara umum, kondisi kemiskinan permanen seringkali menjadi akar penyebab dari kerusakan lingkungan lokal. Sebagian besar penduduk miskin di negara berkembang harus bertahan hidup dari hasil panen yang sedikit dari budidaya tanaman pada lahan kecil dengan kondisi tanah yang terlalu dangkal, kering, atau berpasir untuk menopang pertanian permanen. Jika tanah tersebut tidak dikembalikan kesuburannya melalui peradangan berpindah atau penggunaan pupuk buatan, tanah tersebut akan menurun kesuburannya, dan hasil panen-panen berikutnya akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan mitigasi dan adaptasi. Pertama ya cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, Intergovernmental on Climate Change atau IPCC mengumumkan laporan penilaian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, kepunahan spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan IPCC yang mengidentifikasikan 4 zona yang sangat rawan terhadap perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Afrika Sub-Sahara akibat kekeringan, Megadelta Asia akibat banjir, pulau-pulau kecil akibat berbagai kerentanan, dan wilayah Arktik. Selanjutnya yaitu mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Sebagai salah satu strategi kebijakan, Strand Review menyarankan adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atas penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Hal ini akan melibatkan pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca secara jangka panjang, agar sesuai dengan kuantitas yang bisa diserap oleh bumi. Dalam jangka pendek, kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila biaya pemulihan tersebut ternyata sangat besar. Pemanasan global pada dasarnya
tetapi tidak selalu merupakan permasalahan yang disebabkan oleh negara maju. Meskipun banyak dari akumulasi gas rumah kaca hingga kini berasal dari negara-negara berpendapatan tinggi. Sekalipun negara-negara maju secara drastis menurunkan polusi gas rumah kaca mereka, kita masih harus menangani emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang yang diproyeksikan tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, tetapi pertumbuhan industri yang pesat di Asia sudah menjadi faktor utama, dan hal ini akan makin parah dengan adanya rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina, India, dan tempat lain. Banyak beragam kebijakan dan mekanisme telah diperkenalkan pada dasarnya ditujukan untuk menutup biaya pengurangan emisi di negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu adaptasi. UNDP mendefinisikan adaptasi perubahan iklim sebagai suatu proses di mana strategi untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Adaptasi bisa mengambil dua bentuk. Adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Perbedaan antara adaptasi otonom atau pribadi dan adaptasi terencana atau kebijakan tidaklah kentara pemerintah merespon masyarakat, dan insentif pemerintah berdampak pada apa yang akan dilakukan individu, tetapi kategorinya berguna bagi analisis adaptasi. Respon tersebut dalam sebagian hal saling melengkapi dan sebagian hal lainnya saling menggantikan. Apabila adaptasi otonom menambah manfaat marginal dari adaptasi terencana dan sebaliknya, maka keduanya dianggap saling melengkapi. Misalnya saat petani merespon kenaikan temperatur dengan menanam varietas baru dan lembaga penelitian pemerintah mengembangkan benih baru yang tahan panas. Namun apabila adaptasi otonom mengurangi kebutuhan akan adaptasi terencana dan sebaliknya, maka keduanya dianggap saling menggantikan. Misalnya apabila pemerintah membangun tempat penampungan air dan sistem irigasi, petani tidak memiliki insentif untuk mengganti varietas tanaman atau menghemat air. Seperti yang diajukan oleh Arun Agrawal dan Nicholas Perrin, bergantung pada bagaimana resiko diperkecil atau dihindari, terdapat 15 strategi adaptasi yang dapat diidentifikasi. Mobilitas menghindarkan risiko dalam beruang. Penyimpanan mengurangi risiko yang dialami dari waktu ke waktu. Diversifikasi mengurangi risiko pada aset yang dimiliki rumah tangga atau kolektif. Penggabungan komunal melibatkan kepemilikan aset dan sumber daya bersama, berbagi kekayaan tenaga kerja, atau pendapatan dari kegiatan rumah tangga, atau mobilisasi dan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara kolektif saat masa paceklik. Pertukaran dapat mensubstitusi 4 kelas pertama dari strategi adaptasi. Selain tren jangka panjang yang disebabkan oleh pemanasan global, iklim juga berfluktuasi dan berubah karena alasan lain. Dan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang biasanya mengambil langkah untuk beradaptasi. Banyak adaptasi terhadap beragam jenis perubahan iklim telah diamati. Beberapa dijabarkan dalam Praga 10.1, efisiensi statis dalam alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu modal ekonomi dari permasalahan lingkungan. Sumber daya milik pribadi.
Sebelumnya, paragraf 10.1 mendemonstrasikan bagaimana pasar menentukan tingkat konsumsi sumber daya alam yang paling optimal. Pencarian hasil pasar yang optimal melibatkan upaya memaksimalkan manfaat neto total bagi masyarakat dari suatu sumber daya yang merupakan selisih antara manfaat total yang dihasilkan dari suatu sumber daya dan biaya total yang harus ditanggung produsen untuk menyediakannya. Hal itu sama dengan bidang yang dirasir pada produsen untuk menyediakannya. Hal ini itu sama dengan bidang yang diarsir pada paragraf 10.1 manfaat neto total atau total net benefit akan dimaksimalkan jika biaya marginal atau marginal cost dari memproduksi atau mengekstraksi satu unit sumber daya tambahan sama besarnya dengan manfaat marginalnya bagi konsumen. Hal ini terjadi pada Q, di mana kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Dalam pasar persaingan sempurna, mekanisme tangan tidak nampak akan memastikan bahwa Q merupakan kuantitas yang diproduksi. Kurva biaya marginal dalam paragraf 10.1 miring ke atas karena biaya ekstraksi akan meningkat ketika sumber daya menjadi semakin langka. Surplus produsen yang tercipta adalah area APB dan surplus konsumen adalah area DPB. Bersama-sama keduanya menghasilkan manfaat neto maksimum yang nilainya sama dengan DAB. Dalam paragraf 10.2, pemilik sumber daya yang langka itu memiliki sumber daya X dalam volume terbatas untuk dijual 75 unit dan mengetahui bahwa dalam mengenakan harga yang lebih tinggi sekarang, harga barang antar waktu seiring waktu tersebut harus sama dengan nilai sekarang dari manfaat neto marginal atas unit terakhir yang dikonsumsi pada setiap periode. Artinya konsumen harus memperoleh kepuasan yang sama dari perolehan unit berikutnya pada hari ini maupun esok. Dalam paragraf 10.2 diasumsikan bahwa pemilik sumber daya memiliki 75 unit jika hanya bersedia menjual sebanyak 50 unit hari ini. Maka harga yang berlaku di pasar untuk sumber daya yang langka tersebut adalah PS. Rente kelangkaan yang didapatkan pemilik sumber daya itu sama dengan PSABP. Bidang yang diarsir pada diagram antara garis harga dan biaya marginal. Kemampuan pemilik sumber daya untuk mengumpulkan rantai kelangkaan inilah yang menciptakan efek penjatahan untuk menjamin alokasi sumber daya yang efisien dari waktu ke waktu. Dengan absennya kelangkaan, seluruh sumber daya akan dijual pada biaya ekstraksi P sama dengan MC. 75 unit sumber daya itu akan dikonsumsi sekaligus dalam satu waktu dan tidak akan ada rantai kelangkaan yang didapatkan. Para pendukung teori pasar bebas neoklasik menekankan bahwa inefisiensi pada alokasi sumber daya yang dihasilkan dari adanya halangan bagi berlangsungnya kegiatan pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam situasi hak kepemilikan selama semua sumber daya yang dimiliki oleh pribadi dan tidak ada distorsi pasar sumber daya ini akan dilokasikan secara efisien. Pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi. Yang pertama yaitu universalitas, yaitu semua sumber daya dimiliki oleh perorangan. Yang kedua yaitu eksklusivitas, atau dikecualikan, mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga yaitu dapat ditransfer. Pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Yang keempat dapat diberlakukan. Pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Selanjutnya yaitu sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama adalah sumber daya yang dimiliki secara kolektif atau publik dan dialokasikan dalam suatu sistem dengan akses tak terbatas atau diatur sendiri oleh para pengguna. Paragraf 10.3 menjabarkan hubungan antara nilai per unit tenaga kerja pada sepetak lahan
dan jumlah tenaga kerja yang menggarap lahan tersebut. Kita umpamakan bahwa lahan tersebut pada awalnya dimiliki secara pribadi. Pengetahuan awam sudah cukup untuk memberitahu kita bahwa pemilik tanah akan terus merekrut tenaga kerja tambahan untuk mengerjakan lahannya sampai produk marginal pekerja terakhir sama dengan upah pasar, W, pada titik L. Beban kerja dibagi secara merata di antara para pekerja, masing-masing pekerja menghasilkan produk rata-rata. Namun dengan mengasumsikan bahwa tingkat hasil tenaga kerja yang semakin menurun, setiap pekerja baru yang direkrut akan menurunkan produk rata-rata dari semua pekerja. Produk marginal dari setiap tambahan pekerja tersebut akan sama dengan produk rata-rata yang dihasilkan dikurangi penurunan dari rata-rata produk yang dihasilkan semua pekerja. Jika penambahan pekerja baru melampaui titik L, maka biaya yang ditimbulkannya bagi produsen W akan lebih besar daripada produk marginalnya. Dan selisih ini mewakili kerugian neto bagi pemilik lahan. Oleh karena itu, pemilik lahan yang ingin memaksimalkan laba hanya dengan merekrut pekerja sebanyak L. Dengan total output sama dengan produk rata-rata AP dikalikan dengan jumlah pekerja atau L. Rente kelangkaan yang didapatkan oleh pemilik lahan sama dengan APCDW. Selanjutnya, barang publik dan kerugian publik, degradasi lingkungan regional, dan masalah penumpang gratis. Barang publik adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak hanya berkurang jika dinikmati secara bersama-sama oleh orang lain. Contoh umumnya antara lain udara bersih, lembaga ekonomi, dan pertahanan nasional. Kerugian publik adalah produk atau kondisi yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama-sama. Dalam paragraf 10.4a, jumlah pohon optimal secara sosial adalah Ki. Jumlah itu ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan agregat yang jumlahnya secara vertikal dengan kurva penawaran MC pada Ki manfaat neto total bagi masyarakat dari barang publik, PMDC dimaksimalkan. Namun sehubungan dengan apa yang kita sebut sebagai masalah penumpang gratis atau free rider problem, pasar bebas tidak akan menghasilkan kuantitas optimal karena orang-orang dapat menikmati manfaat dari pepohonan yang disediakan oleh orang lain. Tiap orang akan berkontribusi lebih sedikit dibandingkan kontribusi yang akan dia berikan jika bertindak sendiri-sendiri. Pada tingkat harga PM, pasar bebas akan memenuhi permintaan individu B sebanyak QB tanpa mengabaikan permintaan individu A sebanyak QA. Yang berarti A dapat menumpang pada kontribusi B secara gratis. Oleh karena itu, pasar hanya akan menyediakan pelestarian hutan pada tingkat suboptimal QB. Untuk mengembalikan pada taraf optimal tingkat Q pada barang publik, beberapa bentuk intervensi pemerintah diberlakukan. Salah satu solusi yang paling efektif adalah mengenakan sejumlah harga per unit bagi setiap konsumen PA dan PB masing-masing untuk individu A dan B untuk membujuk mereka agar meminta pelestarian kuantitas pohon yang optimal. Q, pembayaran gabungan mereka PA kali Q dari A ditambah PB kali Q dari B. Mewakili kontribusi total yang sama dengan PM kali Q. Jumlah yang persis dibutuhkan untuk membiayai tingkat pelestarian yang optimal secara sosial. Selanjutnya, keterbatasan kerangka kerja barang publik. Masyarakat tidak memiliki insentif untuk memikirkan berapa banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dari suatu barang publik karena dengan mengelak pembayaran, mereka bisa menumpang gratis pada kontribusi orang lain dan terhindar dari membayar harga yang menjadi bagian penuh mereka. Selanjutnya yaitu masalah lingkungan. Selanjutnya itu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Yang pertama itu masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Dalam pemukiman kumuh, tipikal di metropolitan Asia, polutan yang mengancam kesehatan menjadi hal biasa.
baik di dalam maupun di luar rumah. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa asap dari bahan bakar yang mereka gunakan di dapur untuk memasak dan merebus air mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang yang buruk bagi kesehatan anak-anak. Meski program kesehatan publik dan LSM baru-baru ini mendorong penggunaan bahan bakar alternatif, sebagian telah mencapai keberhasilan. Selanjutnya, industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Analisis lintas bagian di sejumlah negara pada tingkat pendapatan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah perkotaan pada awalnya cenderung muncul bersamaan dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan kemudian menurun. Sumber utama polusi udara yang memberikan ancaman kesehatan terbesar terkait dengan modernisasi adalah penggunaan energi, emisi kendaraan, dan produksi industri. Paragraf 10.5 melukiskan kurva penawaran dan permintaan tipikal. Namun dalam kasus ini, kita memberi label kurva penawaran S sama dengan MCP. Karena kurva ini mewakili biaya pribadi, marginal yang terkait produksi barang X. Output dan harga equilibrium pasar bebas masing-masing adalah QM dan PM. Jika ada eksternalitas terkait dengan konsumsi atau produksi setiap unit barang X, maka kurva MCP tidak mewakili biaya sebenarnya dari barang tersebut bagi masyarakat. Paragraf 10.6, saat konsentrasi polutan meningkat pada kadar yang cukup tinggi, sebagian besar emisi akan menjadi racun bagi manusia atau akan merusak lingkungan. Sedangkan pada kadar yang rendah, biaya per unit mungkin tidak begitu signifikan. Hal ini dikarenakan fakta bahwa manusia memiliki toleransi terhadap paparan sebagian racun. Meskipun kemampuan toleransi ini menurun drastis saat konsentrasi polutan di air dan udara meningkat. Ketika jumlah tersebut melebihi batas, konsentrasi dan kadar racun akan meningkat pesat. Kurva biaya sosial marginal diperlihatkan pada 10.6. Ketika tingkat permintaan agregat tetap rendah, selisih tersebut kecil. Akan tetapi, begitu kurva permintaan bergeser ke arah D ke D1 akibat adanya urbanisasi dan peningkatan pendapatan yang cepat, arti penting eksternalitas meningkat dengan pesat. Hal ini mensyaratkan bahwa biaya-biaya yang terkait dengan pemulihan kondisi kota akibat penumpukan akan bertambah lebih cepat ketimbang tingkat pendapatan penduduk. Selanjutnya itu masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Selanjutnya itu biaya lokal dan global akibat perusakan hutan, hujan. Perubahan dalam pola pembangunan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa pengundulan hutan saja berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida CO2 di seluruh dunia. Pengundulan hutan hujan akan mengurangi daya serap lingkungan terhadap CO2. Selanjutnya itu kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang? 7 pilihan kebijakan bagi pemerintah di negara-negara berkembang yaitu pertama, penetapan harga sumber daya yang layak. Yang kedua yaitu perlibatan masyarakat. Yang ketiga, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima, peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengendalian emisi industri. Yang ketujuh, mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang?
Negara industri dapat membantu negara berkembang dalam upaya memperbaiki kondisi lingkungan negara-negara berkembang dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu liberalisasi perdagangan. Yang kedua, pemberian keringanan utang. Yang ketiga, pemberian bantuan finansial dan teknologi. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global? Negara-negara maju mengonsumsi lebih dari 70% sumber daya bumi, dapat langsung berkontribusi bagi perbaikan lingkungan melalui upaya pertama, mengurangi emisi berbahaya, termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua yaitu menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang. Yang ketiga, mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.